Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari Ahmad dengan NPM 022723111263. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bank syariah. Sebagai salah satu sistem perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, bank syariah telah menjadi alternatif yang banyak diminati masyarakat, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bank syariah memiliki keunggulan yang memberikan manfaat besar bagi nasabahnya, namun tidak terlepas juga dari beberapa tantangan yang perlu diatasi. Melalui video ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting mengenai apa saja kelebihan yang dimiliki bank syariah, seperti sistem bagi hasil dan prinsip keadilan, serta beberapa kekurangan yang menjadi tantangannya dalam pengelolaannya. Baik, sebelum kita masuk pada kelebihan dan kelemahan bank syariah, perlu kita ketahui tentang apa itu bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam aktivitasnya, bank ini menghindari praktik yang dilarang oleh Islam seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan konsep-konsep seperti bagi hasil, sewa menyewa, dan jual beli sesuai syariah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bank syariah. Yang pertama yaitu bebas riba. Bank syariah tidak mengenakan atau memberikan bunga karena bunga dianggap riba yang haram dalam Islam. Dan yang kedua yaitu sistem bagi hasil. Keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana nasabah dan bank berbagi resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga yaitu berbasis akad. Semua transaksi di bank syariah menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah atau jual beli, mudharabah atau kerja sama bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Dan yang keempat yaitu pengawasan syariah bank. Bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan syariah Islam. Dan yang kelima yaitu fokus pada aktivitas halal. Bank syariah hanya membiayai usaha atau kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selanjutnya yaitu fungsi bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Bank syariah menerima dana dari masyarakat melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito berbasis syariah. Dan yang kedua yaitu penyaluran dana. Dana yang dihimpun disalurkan kepada pihak yang membutuhkan melalui pembiayaan sesuai syariah, seperti pembiayaan usaha, jual beli, atau sewa menyewa. Dan yang ketiga yaitu pelayanan keuangan. Bank syariah juga menyediakan layanan seperti pembayaran zakat, wakaf, serta jasa perbankan lainnya yang halal. Tujuan bank syariah yang pertama yaitu memberikan alternatif keuangan halal, menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi masyarakat Muslim. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui prinsip keadilan dan bagi hasil, bank syariah mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dan yang ketiga yaitu mendorong bisnis yang etis. Bank syariah hanya mendukung bisnis dan proyek yang halal dan memberikan manfaat sosial. Contoh akad di bank syariah yang pertama yaitu murabahah, jual beli barang dengan keuntungan yang disepakati. Dan yang kedua yaitu mudharabah, kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian hasil. Dan yang ketiga yaitu musyarakah, kemitraan usaha di mana dua pihak berbagi modal dan keuntungan. Dan yang keempat yaitu wadiyah, titipan dana tanpa imbalan tertentu. Dan yang kelima yaitu ijarah, sewa barang atau jasa. Bank syariah adalah pilihan yang menarik, terutama bagi masyarakat yang ingin menjalankan keuangan sesuai prinsip Islam, sekaligus mendukung bisnis yang beretika. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
Keuntungan dan kelemahan bank syariah. Jadi keuntungan dan kelemahan bank syariah yang pertama yaitu keuntungan bank syariah. Yang pertama, prinsip bebas riba. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam seperti larangan riba atau bunga, sehingga cocok bagi nasabah yang ingin menjalankan prinsip Islam dalam aktivitas keuangan. Dan yang kedua yaitu keuntungan. Berdasarkan bagi hasil, sistem bagi hasil atau profit sharing memberikan fleksibilitas dan rasa keadilan karena keuntungan dan resiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu berbasis etika. Bank syariah hanya membiayai kegiatan yang halal dan sesuai syariah sehingga mendukung praktik bisnis yang etis. Dan yang keempat yaitu resilient dalam krisis ekonomi. Karena tidak berfokus pada bunga tetap, bank syariah lebih tahan terhadap fluktuasi suku bunga sehingga cenderung stabil saat krisis. Dan yang kelima yaitu mendorong kesejahteraan sosial. Bank syariah mempromosikan keadilan ekonomi dengan mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dan yang keenam yaitu transparansi. Nasabah diberikan informasi jelas tentang struktur pembiayaan dan keuntungan, meningkatkan kepercayaan dalam hubungan bank dan nasabah. Selanjutnya yaitu kekurangan bank syariah. Yang pertama, produk dan layanan terbatas. Dibandingkan bank konvensional, bank syariah masih memiliki jumlah produk dan konversi yang lebih sedikit. Dan yang kedua yaitu biaya operasional lebih tinggi. Bank syariah sering memerlukan struktur operasionalnya yang lebih kompleks seperti pengawasan syariah sehingga berpotensi menambah biaya. Dan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman nasabah. Banyak masyarakat belum memahami prinsip dan sistem bank syariah sehingga adopsinya bisa lebih lambat. Dan yang keempat yaitu return yang tidak tetap. Dalam sistem bagi hasil, nasabah tidak selalu mendapatkan return yang pasti karena tergantung pada kinerja usaha yang dibiayai. Yang kelima yaitu kompetisi dengan bank konvensional. Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan dan memiliki pangsa pasar yang luas. Dan yang keenam yaitu keterbatasan infrastruktur. Tidak semua wilayah memiliki bank syariah sehingga akses layanan masih kurang merata dibandingkan bank konvensional. Jadi, kesimpulannya adalah bank syariah menjadi pilihan yang baik lagi bagi nasabah yang ingin menjalankan prinsip keuangan sesuai syariah. Namun tantangan seperti keterbatasan produk, akses, dan pemahaman masyarakat harus terus diperbaiki agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 8 menit Misi Kak Tong dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Tong di sini boleh mau wawancara Pak Kakak? Di sini Tong tanya tentang bank syariah. Boleh Tong mau lanjut dulu di situ Kak? Silakan. Baik Kak, pertama yaitu Tong perkenalan nama dulu. Boleh Kakak mau kenalan Kakak penama? Oh ya, nama saya Koryani Handayani, bisa dipanggil Kori. Alamat di Jati. Oh, iya baik Kak Kori. Kakak tahu tentang bank syariah? Kurang tahu sih. Terus pendapat Kakak tentang kurang tahu ya.
Oh, kenapa tidak tertarik dengan bank syariah? Mungkin tertarik cuman kayak kurang adanya pengetahuan tentang bank syariah, atau mungkin ada kurangnya dorang sosialisasi ke torang, jadinya torang minim pengetahuan tentang bank syariah. Mungkin nanti kedepannya bisa tambah sosialisasi lagi supaya torang tahu kalau selama ini kan mungkin torang cuma taunya bank-bank yang besar kayak ya seperti Mandiri, BRI, BCA begitu. Oh, ya. Apakah produk atau layanan yang ditawarkan bank syariah kurang sesuai dengan kebutuhan Anda? Mungkin sudah sesuai, tapi karena yang kembali lagi kurang sosialisasi tadi, jadi orang belum terlalu banyak tahu tentang bank syariah. Oh, iya. Baik, selanjutnya apakah Anda ada pengalaman buruk yang membuat Anda enggan menggunakan layanan bank syariah? Sampai saat ini belum sih, karena memang belum pernah coba. Ya, selanjutnya di sini apakah lokasi atau aksesibilitas bank syariah menjadi kendala bagi Anda? Atau mungkin dia ke lokasi bank syariah jauh sehingga kakak? Iya, bisa jadi. Soalnya orang pakai sarana bank itu untuk keperluan perusahaan. Jadi kalau untuk jarak dari toko ke bank syariah lumayan jauh. Baik, selanjutnya apakah Anda pernah mencoba layanan bank syariah sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Baik, itu saja kakak. Terima kasih. Semoga sehat-sehat sampai tujuan. Terima kasih. Terima kasih kak.